Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Iib Wijayanto, di dalam program Solusi Asik dari Pak Iib. Selama beberapa waktu ke depan kita akan kembali membincangkan berbagai serba-serbi kehidupan ya. Tentu semuanya kita lihat, kita tinjau dari sudut pandang atau perspektif Islam ya. Dan seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan di dalam program ini, silahkan kirimkan pertanyaannya ke nomor WA yang ada di bawah ini ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk kesempatan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, ada persoalan yang cukup mengganjal saya dalam beberapa waktu tahun terakhir ini, karena suami dan orang tua saya, khususnya ibu saya, bermusuhan atau tidak bertegur sapa ya. Dalam semua hal mereka berbeda pandangan. Pertanyaannya, saya harus berpihak ke siapa? Berpihak kepada suami, saya tidak tega kepada ibu, tetapi juga kalau saya berpihak kepada ibu saya takut disebut sebagai istri yang tidak patuh dan bukan istri yang solihah. Yang jadi persoalan memang semua yang dilakukan oleh suami adalah salah dalam pandangan ibu saya. Mohon penjelasannya. Baik, ini memang persoalan klasik ya. Hampir selalu terjadi di dalam begitu banyak rumah tangga. Tidak hanya rumah tangga yang baru dimulai, tetapi bahkan rumah tangga yang sudah berjalan belasan puluhan tahun pun perbedaan pandangan ini tidak kunjung ada titik temu ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang suami dan orang tua itu kan ibarat garam yang ada di lautan, asam yang ada di gunung. Jadi memang latar belakang mereka sangat berbeda kan. Ketemu di dalam kuali ya. Nah, ini tinggal bagaimana chefnya ya, juru masaknya kemudian mengolah antara asam, antara garam, gula, berbagai rempah-rempah tadi agar bisa menghasilkan cita rasa yang nikmat untuk dimakan ya. Kita lihat tuh mobil tuh ya. Mobil itu ada unsur air ya untuk mendinginkan mesin. Pada sisi yang lain juga ada bensin untuk menggerakkan mesin ya. Air dan bensin ini keduanya sama-sama dibutuhkan oleh mobil ya. Kalau salah satu tidak ada, bensin tidak ada, mobil tidak bisa jalan. Air tidak ada, mesin terlalu panas, mobil juga tidak bisa berjalan. Nah, dua-duanya dibutuhkan, tetapi jangan sampai disatukan ya. Kenapa jangan sampai disatukan? Karena kalau disatukan, bensin dicampur dengan air, ya mobilnya akan rusak ya. Itu yang selalu saya ingatkan ya. Salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari konflik antara mantu dan mertua, memang sejak awal kalau bisa jangan ngenger di rumah mertua. Kita ini banyak sekali yang nunut urip numpang hidup ya, dengan harapan akan menghemat pengeluaran pembiayaan untuk rumah dan seterusnya. Padahal ketika hidup jadi satu rumah, satu atap dengan mertua, peluang terjadinya konflik teramat sangat besar ya. Jadi begitu nikah,
Apapun keadaannya, ngontrak rumah yang bocor semua pun tidak ada masalah. Yang penting punya independensi. Ya, ya seminggu sekali, seminggu 2 kali orang tua dan mertua didatangi. Nah, dengan cara itu harmoni jauh bisa lebih dijaga daripada berada di bawah satu atap, ketahuan semua kejelekan-kejelekannya dan akhirnya terjadi konflik setiap hari ya. Nah, sebelum masuk ke dalil, saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe-nya ya, agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Dan subscribe itu gratis ya. Dan saya doakan semoga yang subscribe dan mendukung channel Iip Wijayanto, semoga semuanya sehat, dimudahkan rezekinya, panjang umur dan mudah jodohnya. Amin ya robbal alamin ya. Baik, sekarang saya masuk ke dalilnya. Yang pertama, kalau saya ditanya harus memilih patuh kepada suami atau patuh kepada orang tua, jawabannya jelas kok. Dalilnya semuanya menunjukkan ketika seorang wanita dewasa telah menikah ya, sudah terikat dengan akad pernikahan, maka kepatuhan 100% kepada manusia ya, ini dalam konteks manusia dan manusia ya, patuh itu kepada suami ya. Dalilnya apa? Yang pertama, bahwa yang harus diketahui, patuh kepada suami itu adalah bagian dari ibadahnya seorang wanita. Tetapi ya, patuhnya itu harus dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah ya. Jadi sebagai contoh, suami bilang kalau keluar rumah mau pakai baju yang seksi. Wah, saya tak mematuhi suami saya. Kalau keluar rumah dandan menor, tabarruj, kemudian aurat dibuka dan diumbar semua untuk mematuhi suami. Ini kepatuhan, ketaatan yang salah dan keliru. Ya, suami ngajak yuk main sepeda ya. Lo kata Ustadz Iip ada videonya bahwa wanita diharamkan berada di atas pelana, salah satunya pelana sepeda, kan begitu, pernah saya bahas dalam salah satu video saya ya. Kemudian Allah enggak apa-apa, nanti main sepedanya pakai baju yang sudah saya belikan, bajunya seksi, ketat dan lain-lain. Ya, dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, seorang istri wajib untuk menolak mematuhi suami. Tetapi dalam hal kepatuhan kepada Allah, misal suami ini punya argumentasi yang baik, orang tua juga punya argumentasi yang baik, maka istri berpihak kemana? Berpihak kepada suami selama kepatuhan, ketaatan itu tadi tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah ya. Nah, jadi ini harus dipahami betul. Patuh taat itu bukan patuh taat bongkoan begitu, tidak ya. Tetapi harus dilihat dulu konteksnya ini bertentangan tidak dengan syariat Allah ya. Kalau suami mengajak kepada hal yang baik ya, mengajak kepada ketaatan kepada Allah, mengerjakan sunnah Rasulullah, ya maka tidak ada alasan dan argumentasi seorang istri untuk melawan dan menolak apa yang diajak dan diarahkan oleh sang suami tadi ya. Kenapa demikian? Karena kunci surga itu berada di tangan seorang suami yang saleh, bukan berada di tangan orang tua.
ini bagi seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang laki-laki. Ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Ini hadis disampaikan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat wanita. Beliau bersabda, "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa wanita yang paling baik kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhallifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Ya, jadi tasurruhu idza nazar. Jadi bayangkan saja kalau seorang wanita, seorang istri itu suami melihatnya pusing, ya, karena misal cerewet, tidak pernah dandan, tidak pernah mandi, ya, diarahkan untuk menjaga tubuhnya agar enak dilihat oleh suami, selalu menolak. Nah, itu adalah wanita yang buruk di hadapan Allah, ya. Kemudian wa tuti'uhu idza amara. Kemudian mentaati suami jika diperintah. Jadi tidak pakai kata bentar, ya. Kita ini kalau banyak wanita disuruh melakukan sesuatu yang baik, selalu jawabannya bentar-bentar terus, ya. Kemudian wala tukhallifuhu fi nafsiha, ya, dan tidak menyelisihi suami pada dirinya, tidak ngeritik suami terus, kurang terus, salah terus, ya. Dan juga wa maliha bima yakrahu, dan tidak menyelisihi pada hartanya sehingga membuat suami menjadi benci kepada istrinya. Saya ada salah satu jamaah yang pernah cerita, ya, Ustadz, saya itu stres katanya, karena istrinya ini setiap pembicaraan itu selalu membanding-bandingkan antara suami dengan suami teman-temannya. Suami teman-temannya ganteng, modis, ya. Suami teman-temannya ngajak liburan field trip ke Eropa, ya. Suami teman-temannya ngasih nafkah, uang selalu berlipat-lipat dibanding apa yang sanggup diberikan oleh suaminya, ya. Bahkan ketika mereka sedang melakukan ibadah suami istri, istrinya mengatakan dengan keras begitu, ya, apa kok tidak ada nafkah seperti yang diberikan oleh orang-orang itu, ya. Kemudian pernah juga suaminya cerita dikasih uang 50.000 untuk beli pakaian anak, malah dikibas-kibas di wajah suaminya, duit 50.000 bisa dapat apa, ya. Kemudian diingatkan jangan boros-boros, dia bilang Allah cuma jajan 100.000 begitu, padahal suaminya nyari uang 100.000 harus kehujanan, kepanasan, dan seterusnya, ya. Nah, ini kalau sampai suaminya stres karena apa yang dilakukan oleh sang istri, itu adalah wanita yang kedudukannya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Belum lagi gangguan dari mertuanya untuk bercerai, untuk berpisah, dan seterusnya. Suaminya berusaha menyingkir dulu dengan harapan istrinya bisa merenung dan melakukan perbaikan, malah kemudian istrinya pergi kawin nikah dengan orang lain, ya. Nah, sebagai penutup, ya, yang juga perlu diperhatikan bahwa
begitu tinggi letak kedudukan seorang suami yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya mengatakan kalau memang terjadi konflik antara suami dan orang tua, inilah landasan dalil kenapa seorang istri harus memilih berpihak kepada suaminya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay asjuda ahadin, amartun nisa'a ayasjudna azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqqi." Seandainya aku memerintahkan seseorang sujud pada yang lain, maka tentu aku akan perintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya, karena Allah telah menjadikannya begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istrinya. Ya, jadi demikian yang bisa saya jawab. Solusinya ya cobalah cari jalan agar jangan terjadi konflik terus ya. Tetapi kalau memang itu sudah tidak bisa dihindari lagi, tentu jawabannya seperti yang saya jelaskan. Kewajiban seorang istri harus selalu berada di sisi suaminya dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan yang susah. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.